Selamat siang sobat otomotif. Salam dari Perdam Vitek, Hit the Hit High Performance Hit Carrier. Saat ini kita akan pasang perdam kapur untuk mobil Mazda CX-5. Ini mobil sudah ada perdamnya, jadi ini akan kita pasang double. Peredam bawaan dipasang, peredam Viteknya juga dipasang, jadi bisa pasang double. Ya, bisa kita mulai. Awalnya kita buka peredam bawaannya. Pertama kita buka kancing yang di tengah dengan sendok yang sederhana. Kedua, ini kita buka yang di bagian sebelah kanan, juga di bagian tengah. Kancingnya bisa dicungkil dengan alat seperti ini. Ya, nanti kita modifikasi untuk pemasangan dari sistem klip kancingnya. Jadi semua klip kancing dibuka dulu untuk pemasangan double peredam kap. Saya double. Cabutan mesin original sudah terbuka dan kita selanjutnya pasang ini. Posisinya masih terbungkus, di dalamnya terdapat peredam Vitek. Satu bungkus tuh isinya ada double tip, ada buku panduan dan baut pengunci. Kunci sudah ada. Untuk pasang double, jadi harus bautnya panjang. Model daripada klip kancing Vitek seperti begini. Modifikasi dari Vitek. Jadi untuk pemasangan yang double harus bilang dulu ya. Ya. Jadi Double, kalau jadi nanti kita kasih baut yang panjang. Pesanan double peredam berarti dia konsumen harus infokan dulu sama kita bahwa peredamnya mau di double. Oh, itu dari depan ya. Jadi cara untuk menyamakan lubang kancing yang aslinya dijiplakin dulu ke peredam Vitek.
dikasih tanda ditusuk untuk pelubangan. Karena posisi dari peredam CF5 ini agak menonjol, jadi yang peredam VTEC dipasangnya di dalam karena dia bentuknya rata flat. Lubangnya diciplak sesuai dengan peredam aslinya. Diganti sama yang bisa nggak? Nah, udah. Udah masuk lagi. Udah masuk lagi. Ini peredamnya sudah jadi, bentuknya sudah sesuai dengan kap mesinnya, jadi tinggal pasang. Nah, ini ada bordir tanda bahwa untuk mobil Mazda, juga ini segel hologram untuk menandakan bahwa barang ini adalah asli VTEC. Termasuk juga ini ada print merek VTEC. Kita mulai untuk pemasangan. Persiapan kancing. Bautnya lebih panjang ya. Tahapan awal ini bisa dibantu dengan kaitan yang dari bawaannya. Setelah itu kita memulai dengan lubang kancing yang di tengah. Sambil kita membagi ke kiri dan ke kanan supaya dia menjadi center. Juga ke atas dan ke bawah. Pasangnya seperti ini. Jadi kancing klip yang kecil ini, model yang dari VTEC, dimasukkan ke lubang kancing yang memang kecil. Dia berbentuk seperti kancing corong. Setelah itu kita masukkan pengunci satu dulu, ini dulu, ini dulu, ini dulu. Soalnya pengen ngeliat yang ini. Jadi kalau misalnya untuk tahapan awal kita mau pasang yang asli yang VTEC punya dulu. Setelah itu nanti kita bisa tutorialkan untuk pemasangan double. Caranya begitu, corongnya sudah dipasang, corong yang kecil, lalu kita putar dengan obeng. Ya, sangat simpel sekali dan singkat waktu. Lubangnya tadi sudah di kopi dari peredam aslinya, jadi sudah ada tandanya. Nah,
Kancingnya dimasukkan, lalu dibaut, dikunci dengan baut. Iya, demikian. Ini lubang pertama di bagian tengah, lalu kita ke samping, dan sekarang kita mau pasang di bagian tengah. Di bagian ya, korong kancing dipasangkan. Ini korong kancingnya kecil, terus dikunci dengan baut. Ini baut ke-1, ke-2, ke-3 di bagian depan daripada pengemudi. Empat baut sudah dipasangkan. Kita kaitkan juga yang sebelah kanan. Cara pasangnya sangat mudah seperti begitu. Yang penting awalnya kita mengcopy lubang-lubang kancing daripada peredam bawaan. Peredam kap yang dari VTEC, nanti kita akan tutorialkan untuk pemasangan double peredam kap. Jadi sekarang kita tunjukkan untuk pemasangan peredam kap VTEC. Dipasangkan, kalau lubangnya kurang besar ditusuk lagi, sekalian dipasang ke lubang kancing di dalam. Jadi kita bisa jelaskan, ini mesin panas. Kalau misalnya diibaratkan ini adalah kompor, dia nembak panas ke kap mesin, dan di sini terjadi rambatan panas dari dua sisi dari mesin. Dari mesin ini panas nembak ke kap mesin, juga dari luar. Dari luar ini dari matahari. Kalau misalnya terus-menerus terjadi perambatan panas, akhirnya si kap mesin ini menjadi cepat pudar. Masak air, di atasnya airnya sudah kering atau menggoreng, minyaknya sudah tidak ada, berarti ini diibaratkan katel akan jadi gosong. Kalau kita ukur 48 derajat, 48 derajat, sedangkan ini suhu daripada terik matahari yang menembak kepada kap mesin itu bisa 80 sampai 90 derajat. Termasuk juga ini panas mesin, dia bisa nyampe ke 80-90 derajat pada saat
ininya maksimalnya. Nah, kita bisa bandingkan. Sekarang udah siap semua ini. Baut yang 2, 3 belum. Jadi fungsi daripada peredam kap mesin ini dia menjaga jalaran panas, rambatan panas, panas dari mesin, juga panas dari luar nembak ke mesin. Kalau misalnya dipasang peredam ini dia aman karena apa? Peredam kita ini dari bahan dasarnya serat kaca yang tahan panas. Dia kalau dibakar meleleh di 1300 derajat. Jadi dia tahan panas dan 2 kali daripada titik lebur besi. Titik lebur besi itu titik lelehnya 600 derajat. Sedangkan ini serat kaca titik bidih lelehnya 1300 derajat. Jadi sangat cocok untuk dipakai meredam panas di kap mesin. Maksudnya itu yang double. Oh, ya udah aja dulu jangan. Sekarang kita akan menunjukkan cara pasang kap mesin dengan cara double. Sebelumnya kita update dulu daripada pola yang sudah kita buat ke bagian lubang kancingnya. Kita sekarang akan pasangkan double supaya peredam bekasnya ini bermanfaat untuk meredam suara. Kalau misalnya meredam suara itu ada antara peredam VTEC dan peredam bawaan ada jarak, itu gelombang bisa terpecahkan. Untuk memasang double peredam kap, kita ganti modelnya yang dengan baut panjang dan topi yang sudah dimodifikasi oleh VTEC. Modelnya seperti begini.
Jadi yang tadi itu kan pemasangan seperti standarnya untuk pemasangan kalau misalnya peredam kap ininya sudah rusak, jadi hanya dipasangkan peredam bawaannya sudah rusak, jadi dipasangkan peredam VTEC-nya sendiri. Nah sekarang kadang ada yang bekas ini masih bagus, jadi dipasang double. Caranya kancing ini kan sudah tertempel, tinggal ditusuk dengan dibantu baut yang lebih panjang. Bautnya panjangnya sekitar 2 cm. Ya, caranya seperti begitu untuk pasang double. Jadi peredam bekasnya ini bawaannya bermanfaat untuk meredam suara. Suara dari suara mesin ada, dia berfungsi meredam suara. Ada sedikit juga membantu suara daripada ban. Tadi sudah dipasangkan peredam kap VTEC-nya yang punya VTEC. Nah sekarang untuk double itu jadi bautnya dikendorkan lagi. Kalau misalnya tadi tutorial untuk pemasangan peredam hanya peredam VTEC sudah kita lakukan, dan sekarang ini mau pasang double. Fungsinya akan lebih berguna. Bautnya dikendorkan lagi yang tadi, diganti dengan baut yang lebih panjang. Supaya kancing yang di dalam itu berbentuk seperti kembang cengkeh, dia mekar. Nah, ini kancing yang di dalam kalau misalnya sudah tertusuk dia mekar. Cuman ini kancing yang ini yang aslinya enggak kita pakai, dimodifikasi oleh VTEC, jadi pakai ini yang baut besi, tahan panas, tahan lama. Kalau plastik ini pasangnya susah untuk masukinnya. Dia berfungsi bagus karena apa? Ini sudah meredam panas. Nah, kita kan suka ada masalah di dalam suara. Akhirnya dengan pasang double ini ada jarak antara peredam VTEC dan peredam bawaan. Dia mengeliminasi suara. Jadi meminimal suara kebisingan. Tinggal dikunci dengan baut. Caranya memang beda daripada yang lain. Kalau mau pasang double itu baut klip kancingnya harus pakai yang agak panjang karena double ini. Yang tadi dipakai untuk pasang peredam VTEC, bautnya dipipa
lalu diganti dengan yang lebih panjang. Pemasangannya nggak terlalu lama untuk yang belajar mau pasang sendiri, jadi bisa ditonton video pemasangan. Cara memasukkan kancing diintip dari bagian belakang, lalu setelah itu baut dipasangkan diputar dengan obeng. Caranya mudah sekali. Untuk yang mau belajar rasanya tidak terlalu sulit, tinggal keberanian aja untuk mencoba memasang. Posisi corongnya harus lurus sehingga baut nanti mengunci dengan lurus. Kita bisa lihat ini baterai atau aki, dia terpapar panas. Nah, VTEC memiliki produk selimut aki baterai blanket. Supaya apa? Baterai blanket ini memperpanjang usia umur aki. Kalau misalnya umur aki 2 tahun, dengan memakai baterai blanket, dia akan 2 kali lebih panjang. Umur aki yang biasanya aki kering 2 tahun jadi 4 tahun. Dan kalau misalnya akinya sudah diganti, selimutnya masih bisa dipakai. Nah, ini kebayang panas mesin, kerja daripada aki baterai sudah panas prosesnya. Ditambah lagi panas mesin yang nembak, sehingga aki sirnya dia jadi bisa lebih cepat tua. Makanya kalau misalnya untuk supaya awet aki baterai, lebih baik disarankan untuk memasang selimut aki daripada VTEC. Di bagian spakbor ini kita juga ada peredam suara untuk meminimal suara ban masuk ke dalam kabin. Nah, ini inner fender dibuka baut-bautnya. Setelah terbuka inner fender, setelah turun dia bisa masuk ke dalam ruang kosong daripada fender spakbor. Jadi peredam VTEC itu dia mengisi ruang kosong supaya mengeliminasi getaran dan meminimal suara yang terjadi. Jadi kita tadi sudah kita lihat peredam kap mesin untuk ke panas, dan ini untuk bagian suara yang bermasalah di suara ban yang masuk ke dalam mobil. Ini ruang-ruang kosongnya diisi, bisa masuk dari bawah, bisa masuk dari atas. Kebetulan ini Mazda CX-5 dia sudah tertutup. Tuh ada sebenarnya ruang kosong ini. Ruang kosong ini yang diisi oleh peredam VTEC.
Jadi dia bisa masuk dari sini, bisa masuk dari bawah. Terus ada pertanyaan, bisa tahan nggak kalau misalnya kena air? Peredam VTEC itu kan terbuat dari bahan serat kaca, jadi dia tidak akan cepat rusak. Ada peredam door trim, pintu samping 4 pintu, 1 pintu, 2 pintu, 3 pintu, 4 pintu. Ada juga kita peredam suara untuk bagasi. Kenapa harus diisi peredam pintu bagasi? Karena ini jaraknya jauh. Ini jaraknya jauh, dia kosong. Lebih baik diisi peredam karena ada rambatan suara knalpot dan getaran daripada lantai. Pada saat mobil jalan, itu lantai mau nggak mau bergetar. Getar karena mesin, getar karena gesekan ban merambat ke bodi lantai. Dan di sini terkumpul, memusat getaran dan suara daripada ujung knalpot. Untuk di bagian spakbor belakang, ini kita juga ada peredam suara untuk mengatasi suara gaungan di bagian spakbor belakang. Jadi ada ruang kosong. Jadi kita bisa isi ruang kosong ini untuk meminimal suara tidak terlalu masuk ke dalam mobil. Di bagian pintu kita ada juga produk soundproof. Supaya apa? Ini bagian pintu biasanya kan ada ditempel dari bagian dalam. Nah, kalau cara kita dengan menggunakan soundproof agar supaya si pelat pintu ini lebih kekar. Anda bisa lihat kalau misalnya aslinya begini pintu bawaannya, kalau sudah dikasih soundproof, ini sebagai contoh aja, suaranya akan beda. Nah, jadi si soundproof itu dia memperkokoh, membuat menjadi kekar pelat pintu, termasuk pelat di spakbor juga. Soundproof kita itu bagus untuk mengatasi masalah suara, termasuk di pintu depan. Jadi tadi kan ada peredam untuk door trim, terus juga soundproof ini digunakan untuk memperkokoh plat pintu yang dari bawaannya supaya lebih maksimal ke peredaman. Terus juga ada di dalam pintu ini juga kita ada isi ruang kosong di dalam pintu dengan peredam gulungan. Satu pintu Mazda CX-5 ini bisa masuk sekitar 8 sampai 9 gulungan. Ya. Rasanya sudah selesai. Terima kasih sudah menonton. Kami tunggu like, subscribe, and comment untuk pertanyaan-pertanyaan supaya kita bisa jelaskan. Terima kasih.